2 cawan PT ya. Ini ada yang melakukan penelitian tahun 2009, kemudian 10 tahun kemudian mengulangi hal yang sama. Ini terlihat di sini kan bahwa antibiotiknya itu masih bisa mematikan mikroba yang sama. Sedangkan yang ini sama sekali dia sudah tidak bisa. Jadi dalam waktu 10 tahun terlihat. Nah, ini menggambarkan banyaknya antibiotik yang kita pakai selama ini. Oke. Jadi pokok bahasanya yang saya utamakan adalah mohon para mahasiswa mengikuti ini dulu ya. Jadi definisinya dulu, kemudian dampaknya apa, kemudian masa sebelum antimikroba itu ditemukan, kemudian masa jaya-jayanya antimikroba, tapi setelah itu masa redupnya antimikroba. Nah, mengapa hal itu terjadi? Yang paling penting adalah itu, yang penyebabnya apa? Karena kalau kita mau mengendalikannya atau mencegahnya, itu kita harus mengetahui penyebabnya. Jadi sesudah itu kita lakukan penanggulangannya, dan peran farmasis dalam hal ini bersama-sama dengan seluruh profesi kesehatan lainnya di dunia itu apa? Jadi saya rasa karena ini kuliah mikrobiologi artinya. Jadi maksudnya adalah kalau kita memiliki suatu senjata itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk hal yang sama. Jadi membunuh atau menghambat. Tadinya WHO sebelum tahun 2020 kemarin dalam hari antimikrobia seluruh dunia, itu mereka menyebutnya antibiotik karena pada saat ini kita yang mulai dari awal tahun 70-an itu kita mengetahuinya yang resisten itu adalah bakteri. Tetapi ternyata sekarang sudah mulai di dalam antimicrobial group itu kita mengelompokkannya itu ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit. Nah ini sekarang keempat-empatnya ternyata berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan secara masif oleh peneliti seluruh dunia, virus, jamur, parasit ini sudah ikut-ikutan. Jadi sekarang istilahnya menjadi antimikrobial. Walaupun nanti ada beberapa kata antibiotik yang tetap dipertahankan karena untuk menekankan bahwa hal ini berdampak akan sangat berbahaya. Nah, mengapa kita begitu sibuk meneliti, kemudian mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah ini? Karena sebenarnya resisten antimikroba ini bukan seperti obat-obat lain yang tadinya kita bisa menggunakan insulin, setelah itu resistensi insulin. Kita juga mengetahui tentang hal itu. Ya. Tetapi kalau untuk antibiotik atau antimikroba lain, karena saat ini kita memiliki antibiotika, tambah lama tambah terbatas, ya. Sehingga akhirnya nanti pada satu saat semua antibiotika yang kita miliki itu sudah tidak mempan lagi ya, atau tidak manjur lagi, tidak efikasi lagi, sehingga akibatnya kita tidak bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang dulu-dulunya itu biasa disembuhkan, contohnya pneumonia, community, gonoru, sipilis, dan seterusnya ya. Misalnya contohnya luka operasi dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa lagi karena itu disebut dengan post antibiotik era. Yang itu yang kita takutkan karena menurut perkiraan para peneliti termasuk WHO, CDC dan sebagainya, itu tahun 2050 itu post antibiotik era sudah bisa terjadi seandainya mulai sekarang ini kita tidak mati-matian melakukan dengan lebih serius. Walaupun sebelum tahun 2000-an itu kita sudah serius ya selama 30 tahun, mulai dari tahun 70-an. Tapi ternyata kurang ya, sangat kurang karena tidak semua orang itu seluruh dunia berpartisipasi. Baru terakhir ini mulai tahun 2005, 2006 itu WHO gencar sekali melakukan istilahnya itu minta semua negara untuk
mengatasi ini secara bersama-sama. Kalau kita melihat masalah antimikroba, waktu itu belum ditemukan. Kemudian angka kesakitan, kematian itu meningkat karena penyakit infeksi. Jadi dulu itu umur harapan hidup itu rendah, 40 tahun. Kalau dia terkena infeksi, pada waktu itu tentu ada upaya-upaya. Ada yang menggunakan herbal, ada yang macam-macam, terserah kebudayaan masing-masing. Tapi somehow ada yang sembuh, mungkin karena imunitasnya tinggi, tetapi ada juga yang meninggal. Jadi rata-rata umur harapan hidup waktu itu 40 tahun, 50 tahun. Tetapi dengan adanya umur harapan hidup rendah itu, produktivitas jadi rendah juga, sehingga kehidupan tidak sejahtera dan peradaban kurang maju. Padahal kalau kita lihat sejarah, sudah ada kerajaan Romawi, kerajaan Yunani, kerajaan Cina, kerajaan India, tapi ternyata pada waktu itu antibiotik belum diketemukan. Jadi ya mungkin pada waktu itu orang tidak terlalu menghitung ya mortalitas berapa ya, karena kita juga tidak tahu catatannya. Nah, kemudian tahun 28 penisilin itu secara tidak sengaja ditemukan oleh Alexander Fleming. Saya rasa ini pelajaran mikrobiologi yang pertama kali diberikan oleh para dosen di Jakarta Global University pasti ya. Bagaimana senangnya seluruh masyarakat di dunia ini menemukan penisilin yang tidak sengaja ditemukan oleh Pak Fleming ini ya. Nah, sejak itu kemudian berkembang industri farmasi modern, kemudian sintesa sudah bisa dilaksanakan, terutama untuk golongan penisilin ya. Kalau kita hanya menunggu penisilin notatum, kemudian kita memiliki penderita berjuta-juta di seluruh dunia, pasti tidak bisa. Akhirnya kita membuat sintesa yang pertama kali ampicillin. Kita semua akhirnya mengetahui bahwa penicillin group itu adalah golongan beta-lactam. Beta-lactam kita bisa mempelajarinya sehingga kita bisa membuat sintesanya. Demikian seterusnya sehingga muncul antimikroba lain sampai sekarang kita mengetahui. Sehingga sebagian besar penyakit infeksi bisa diatasi, umur harapan hidup meningkat, produktivitas meningkat, dan kita menikmati kejayaan itu ya. Kalau kita melihat ya, tahun 28 diketemukan oleh Fleming, tetapi mulai digunakannya itu tahun 40 secara resmi di Eropa. Setelah itu baru dikembangkan. Nah, kalau kita ingat sejarah, itu tahun 45 Perang Dunia Kedua baru saja berakhir. Jadi dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua itu, industri farmasi mulai berkembang, otomatisasi dan sebagainya, sehingga kita menikmati istilahnya itu hidup yang senang, penyakit infeksi mudah, kemudian pekerjaan lapangan pekerjaan banyak dan sebagainya. Tetapi ternyata hal itu tidak berlangsung lama karena antimikroba itu bukan maksud saya mikroba itu bukan binatang kecil yang mudah menyerah dan mudah mati. Ya. Mereka juga berjuang supaya tetap eksis. Sehingga akhirnya terjadi masa-masa di mana kita mulai menyadari bahwa satu demi satu antibiotika yang kita temukan pada tahun 40-an dan kita mulai produksi tahun 40-an itu akhirnya tidak bisa dipakai lagi menghadapi mikroba yang sama. Nah, itu ada alasannya atau ada penyebabnya. Kita jadikan 3 jenis ya, digunakan secara berlebihan, ya, kemudian digunakan secara salah, atau memang disalahgunakan. Jadi 3 itu yang utama, sehingga nanti kita mengetahui dengan adanya 3 prinsip penyebab yang utama ini, kita bisa diharapkan bisa mengatasi hal itu. Nah, ini contoh ya. Satu saja, mikroba Staphylococcus aureus. Ini kita tahu kan untuk pneumonia, untuk itu dia bisa diberi beta-lactam. Tahun 41 penisilin G mulai digunakan. Tapi ternyata pada tahun 44 itu dia sudah resisten. Jadi pada waktu Fleming itu menerima
hadiah Nobel itu di dalam pidatonya dia sudah bilang bahwa ternyata penisilin yang saya ketemukan ini sudah resisten untuk menghadapi Staphylococcus aureus. Jadi bayangkan hanya dalam waktu 3 tahun ya. Dan tentunya pada waktu itu belum semua menggunakan, belum seluruh dunia maksud saya. Waktu itu pasti penisilin G belum ada generiknya karena masih dilindungi oleh paten. Kemudian penisilin kita kutik itu akhirnya kita menciptakan metisilin tahun 59 untuk mengatasi penisilin G yang mulai tidak sensitif lagi ya. Tapi 2 tahun kemudian terjadi metisilin resistant Staphylococcus aureus dan ini sangat-sangat berbahaya. Kita tahu pada waktu kita bekerja di rumah sakit ya, jika seseorang entah itu pasien, entah itu tenaga kesehatan mengidap MRSA, semua rumah sakit sudah heboh, sudah harus dikarantina, diisolasi orangnya, mandi MRSA, istilahnya begitu ya, dan seterusnya. Jadi sampai saat ini MRSA itu masih berjaya, terutama di ruangan-ruangan ICU dan ruangan-ruangan yang menggunakan antibiotik yang banyak sekali. Nah, kemudian orang Jepang menemukan vancomycin dan mulai digunakan. Kalau kita melihat ya perbedaannya, mulai MRSA itu bisa resisten tahun 61, kita baru bisa tahun 91. Jadi 30 tahun kemudian ini mandek. Kita nggak, penelitian-penelitian itu sama sekali tidak bisa menemukan pengganti beta-lactam yang bagus. Hanya ketemu. Tentu kita tahu bahwa di samping ampicillin, diudik-udik sedikit ada amoxicillin, kemudian ditambah asam-asam untuk enzim-enzim untuk menolak, kita clavulana dan sebagainya. Tapi maksud saya yang baru seperti ini baru 30 tahun kemudian. Tapi 6 tahun kemudian terjadi vancomycin resistant dengan cara penebalan sel. Maaf tadi saya belum menerangkan, kalau MRSA dia bisa kebal dengan mengubah protein binding. Kalau ini melalui penebalan dinding selnya. Setelah itu tahun 2002 Amerika menemukan vancomycin yang resisten juga, perubahan genetiknya. Nah, sekarang kalau kita melihat itu semua, kita berpikir sebetulnya apa penyebabnya. Nah, setelah diteliti dengan sangat serius, kita bisa membagi menjadi 4. Nomor 1 dari segi bakterinya, dari segi manusianya, nomor 2. Kemudian dari segi manusianya kita bagi lagi menjadi dari segi atau dari sudut pandang tenaga kesehatan, dari sudut pandang pasien, dan sudut pandang petani, peternak, dan sekarang yang baru lagi adalah nelayan atau pengusaha ikan. Kemudian dari segi ketersediaan antimikroba itu sendiri dan dari segi lingkungan hidup. Jadi kalau kita mau mengatasi resistensi ini, kita harus meneliti satu persatu ini mana yang bisa kita atasi atau kita cegah. Nah, ini sekarang dari segi bakteri ya. Nanti kalau Bapak Ibu dan para mahasiswa ingin melihat lebih jelas, ini ada di YouTube-nya, bisa dilihat di sini. Enggak terlalu lama, hanya beberapa menit. Jadi mekanisme bakteri supaya dia itu bisa eksis itu ada 3. Atau dalam kata lain ya, mekanisme resistensi. Bagaimana bakteri itu bisa resisten terhadap suatu antimikroba atau antibiotik. Jadi pertama kali dia resisten itu karena ada tekanan selektif. Kemudian ada pertukaran dan penyebaran. Apa yang dimaksud dengan ini? Jadi satu antimikroba sekarang sudah tidak mampu lagi membunuh atau menghambat suatu mikroba. Pertama karena tekanan selektif. Ini prosesnya ya. Jadi
ini Mycoba hijau ini masih sensitif. Tetapi sebagaimana kita tahu, bakteri atau Mycoba itu mempunyai karunia dari alam bahwa dia tanpa diapa-apakan pun dia bisa mutasi dan melakukan tindakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri supaya tidak dikenal oleh antimikroba atau antibiotiknya. Jadi di dalam biasanya di dalam satu kumpulan ini koloni atau masyarakat bakteri ini semuanya masih sensitif terhadap satu antibiotik, tapi hanya ada satu atau dua yang mutasi dan menyebabkan dia tidak bisa dibunuh oleh antibiotik tersebut. Nah, kalau penggunaan antibiotikanya itu tidak masif ya, sehingga tidak bertubi-tubi itu bakteri-bakteri yang masih sensitif itu tidak terbunuh semua. Jadi di dalam masyarakat mereka itu masih ada yang hijau-hijau ini. Tetapi pada dasarnya sekarang ini itu yang disebut dengan kesalahan nanti dari pihak tenaga kesehatan dan pasien dan petani, nelayan dan peternak. Itu kita menggunakan antibiotik itu terlalu masif ya, sehingga kita tidak menyisakan bakteri yang masih sensitif. Akibatnya ini. Ya. Nah, kita beri antibiotik secara masif, yang hijau itu hilang semua. Nah, kalau yang hijau hilang semua, tinggal 2 ekor yang resisten ini, yang secara mutasi genetik dia resisten dari sononya dia sendiri yang melakukan itu. Karena makanannya banyak, ruangannya banyak, akibatnya mereka berkembang dengan cepat melebihi kecepatan yang pada waktu masih berdesak-desakan dengan bakteri lain. Nah, ini ditambah. Nah, ini. Jadi akibatnya kita di dunia ini sekarang mempunyai mikroba yang sama, contohnya Staphylococcus aureus tadi. Tetapi dia sudah tidak sama. Saya sudah beda. Saya nggak bisa lagi diberi penicillin G yang tadinya ditemukan dari awal, kemudian nggak bisa lagi oleh methicillin, nggak bisa lagi oleh vancomycin, demikian seterusnya. Jadi sebenarnya ini merupakan salah satu kesalahan kita sendiri. Nah, yang kedua, ini merupakan kepintaran dari bakteri. Jadi di samping dia itu bisa berkembang biak karena adanya antibiotik yang sangat masif menyerang yang sensitif, akibatnya dia sendirian, kemudian dia bisa mengembangkan diri, tetapi dia juga mempunyai cara untuk menukar, bertukar-tukar. Jadi satu yang resisten itu bisa melakukan pertukaran atau nulari lah. Kalau sekarang ya dalam bahasa virus kita itu kan sekarang ketularan itu. Ini dia bisa mengirimkan genetiknya yang sudah resisten tadi sehingga kelompoknya yang dekat-dekat dengan dia ini menjadi resisten juga. Nah, ini contohnya. Nah, gitu. Nah, ini caranya melalui ada 3 cara ya, ada conjugation, ada transduction. Nanti pada waktu Bapak Ibu melihat di video ada lagi 1. Tapi intinya kalau yang ini nih ada hubungan seksualnya, ini perkawinan. Kalau yang ini pelemparan saja. Jadi tidak ada hubungan seksualnya. Jadi ini kemampuan mereka untuk melakukan transduction. Yang satu lagi sebentar. Yang ketiga adalah dia bisa menyebar. Sebetulnya bakteri itu statis ya, dia tidak bisa kemana-mana kecuali kalau dia dibawa oleh hostnya atau inangnya. Ini contohnya demikian. Ini seolah-olah terjadi di suatu bangsa rumah sakit ya. Yang hijau ini adalah seorang penderita yang sudah di dalam tubuhnya itu ada bakteri, dia mendapat infeksi katakanlah pneumonia, tapi dia bakteri Staphylococcus aureus-nya sudah resisten. Kemudian, nah ini di dalam sini sudah ada bakteri yang resisten. Kemudian ada perawat, ada dokter, ada dia sendiri.
ada keluarga penderita yang datang menjenguk, masing-masing itu memegang-megang atau secara tidak sengaja ya. Biasanya kalau ada kedatangan keluarga kita rangkulan dan sebagainya. Akibatnya secara tidak sengaja bakteri yang ada pada satu penderita tadi bisa berpindah ke orang lain. Orang lain yang penderita, misalnya itu seorang dokter, dia sudah melayani penderita ini tanpa cuci tangan, dia berangkat ke tempat penderita lain, perawat juga demikian, megang alat, ventilator, dan sebagainya, tensimeter dan sebagainya. Akhirnya seluruh komunitas itu menjadi kena semua. Nah, ini tergantung dari bakterinya masing-masing, itu menyebarnya bisa ada udara, kebetulan dia dibatukkan gitu, kemudian ada udara, dia ikut dengan udara itu. Atau dengan tetesan, droplet, ya, seperti TBC itu. Kemudian kontak ini tadi yang misalnya salaman atau rangkul-rangkulan. Atau dengan air misalnya kita ada tercemar air, misalnya ada reservoir atau minuman, kita sama-sama minum dalam satu gelas, misalnya gitu. Makanan, melalui darah, dan melalui pembawa atau vektor, ya, contoh seperti demam berdarah, vektornya itu nyamuk dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat ini saya ambil dari salah satu pustaka, ini memperlihatkan tahun 40 penisilin, kemudian ditemukan, kemudian nanti resisten, terus begitu. Ini timelining-nya, kita bisa melihat ini bakterinya macam-macam, berbeda-beda bakterinya. Ini ada tetrasiklin yang dia sikila sudah tidak bisa dibunuh lagi oleh tetrasiklin, dan nah kalau di dalam tulisan ini. Jadi ini kapan penemuannya, kemudian kapan resistennya. Dari sini kita bisa lihat sampai dengan golongan cephalosporin pun sudah resisten. Nah, sekarang saya satu persatu dari segi manusianya. Tadi kalau dari segi bakteri itu sebetulnya yang merupakan kemampuan bakterinya sendiri itu adalah yang kemampuan dia untuk melakukan mutasi dengan cara itu tadi ya, konjugasi sama itu tadi. Yang berikutnya yang dua lainnya sebenarnya karena kesalahan kita sebagai manusia. Yang satu tadi tekanan selektif, kita yang membuat itu tertekan, kemudian yang satu lagi penyebaran. Jadi di samping itu manusia itu juga bisa melakukan kesalahan yang lain. Ini tadi ya, overuse, yang tadi ya tekanan selektif itu termasuk overuse, kemudian misuse dan abuse. Nah itu di dalam kaidah rasionalisasi penggunaan obat kita telah belajar ya, mungkin para mahasiswa belum belajar, tetapi nanti akan diajari pada waktu kuliah farmakologi dan klinikal farmasi. Seharusnya pada waktu kita memberikan obat apapun itu, tapi terutama untuk antibiotik, itu kita itu harus tepat indikasinya. Jadi harus ada alasan ya, alasan untuk memberikan suatu obat. Kalau tidak ada alasannya tidak boleh. Nah, contohnya kalau untuk antimikroba ini, kalau untuk golongan-golongan antibiotik ya sudah jelas harus penyebabnya bakteri. Kalau dia virus itu harus diberi antivirus. Demikian seterusnya. Jadi selalu ada perkataan there is a bug, there is a drug for a bug gitu ya. Jadi selalu itu ada musuhnya dan musuhnya itu spesifik ya. Kalau Staphylococcus aureus itu bisa dibunuh atau dihambat dengan obat golongan ini. Jadi kita akhirnya dalam nanti setelah para mahasiswa belajar di kuliah mikrobiologi, kemudian Anda belajar di kuliah farmakologi, nanti Anda akan benar-benar mengetahui bahwa banyak sekali golongan obat, ada antitusif, ada anti hipertensi, ada anti diabetes, itu masing-masing
memang di-create atau dibuat sesuai dengan kondisi penyakit masing-masing yang sebelumnya kita selidiki patofisiologi, fisiologinya, patologi anatomi, dan seterusnya. Tetapi intinya, indikasi itu harus ada, itu alasan. Nomor 2, pasiennya harus cocok. Kemudian obatnya juga dipilih sesuai dengan kondisi pasiennya. Kemudian dosisnya, rutenya, apakah oral atau IV atau IM, atau sublingual, dan seterusnya. Mungkin saya nggak usah terlalu banyak, nanti Anda pada waktunya semester berikutnya Anda tahu. Kemudian kapan saat diberikan dan berapa lama. Untuk antibiotik ini sangat-sangat penting karena dengan kita mematuhi rumus ini tadi, tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat rute, dan seterusnya itu, kita akan mengurangi yang disebut tadi selective pressure. Jadi kita hanya menggunakan secukupnya, tidak masif sehingga semua bakteri yang masih sensitif kita bunuh. Nah, sekarang ada juga dari pasien dan keluarganya dan masyarakat. Tentu yang pertama pasti ya, kekurangan dari seorang pasien termasuk saya sendiri, itu kalau diberi obat itu sering-sering dalam tanda petik tidak terlalu patuh ya. Kecuali kalau sudah hebat itu baru kita kapok-kapok gitu ya. Tapi kalau masih ringan-ringan kadang-kadang kita lupa-lupa. Yang berikutnya adalah swamedikasi. Memang di dalam penggunaan obat-obatan, kalau kita belajar farmakologi, ada obat-obat yang bisa kita lakukan pengobatannya sendiri. Yang kalau di dalam ketentuan negara atau yang diatur oleh Badan POM atau drug regulatory control dari seluruh dunia, itu obat-obat ini disebut dengan obat-obat OTC atau over the counter. Saya rasa para mahasiswa yang bekerja di apotek dan di industri farmasi mengetahui hal ini dengan baik. Artinya obat ini boleh dibeli tanpa resep dokter karena dalam tanda petik itu sebenarnya tidak berbahaya, tidak terlalu berbahaya. Tapi obat-obat di luar itu dan kebanyakan di dunia ini sebenarnya lebih banyak obat yang dengan resep daripada yang tidak dengan resep. Tapi untuk di Indonesia masalah yang paling hebat degradasinya atau hebat kerusakannya adalah antibiotik itu bisa dibeli tanpa resep dengan cara swamedikasi oleh pasien sendiri. Nah ini masalahnya. Jadi pasien itu seenak-enaknya aja. Dia sakit panas, dia kira itu bakteri, dia beli. Padahal itu sebenarnya hanya virus. Tapi kita semua tahu ya, nggak usah ditutup-tutupi lagi. Hanya bagaimana caranya kita mengatasi hal ini seperti kita bisa seperti di Singapura, di negara-negara lain, Australia dan sebagainya yang bisa tidak memberikan antibiotik tanpa resep kepada siapapun, gitu, termasuk kepada keluarga kita sendiri katakanlah. Nah itu problem lain lagi nanti kita bicarakan. Yang ketiga adalah petani, peternak, nelayan. Ini baru saja kira-kira mungkin 20 tahun, 30 tahun ini bergerak ke arah sana. Tadinya WHO lebih banyak bergerak ke arah penggunaan antibiotika untuk manusia, untuk kesehatan manusia. Tapi ternyata diam-diam itu petani, peternak itu menggunakan antibiotika tanpa indikasi yang seharusnya. Ini yang disebut dengan abuse, ya, jadi penyalahgunaan. Mungkin sekarang Anda sudah tahu, pada waktu kita kecil dulu, zaman saya kecil ya, waktu saya umur berapa itu, Anda tahu saya lahirnya tadi tahun 51 ya. Itu nggak pernah saya tahu ada peternak yang memberi antibiotik pada ayamnya atau pada kambing atau sapi. Tapi sekarang setelah modernisasi, macam-macam para peternak atau pengusaha hal-hal semacam ini ya, termasuk ikan itu mereka menggunakan antibiotika dengan berbagai indikasi yang sebetulnya tidak betul. Contohnya untuk growth hormone, jadi dianggap kalau diberi antibiotika itu lebih cepat tumbuhannya dan dagingnya lebih gemuk, lebih empuk.
Nanti ada lagi kalau ayam untuk ini preventif. Katanya kalau satu ayam mati, ratusan ayam itu bisa mati. Jadi setiap hari mereka dikasih tetracycline. Nah ini ternyata diketahui setelah dilakukan penelitian yang betul-betul serius, penggunaan antibiotika di sektor makanan ini jauh lebih besar daripada di sektor kesehatan untuk manusia. Nah, itu yang membuat kita concern ya, WHO concern, semua concern, PBB ya terutama. Akhirnya nanti kita tahu bahwa di dunia ini ada yang disebut dengan WHO tapi untuk animal. Nah, itu sekarang bergandengan tangan dengan WHO yang untuk kita itu, untuk manusia. Bersama-sama mengatasi bagaimana nih caranya mengelola peternak-peternak ini supaya mereka itu tidak menggunakan antibiotika, tapi juga kita membantu mereka supaya tidak rugi ya. Karena buat mereka itu walaupun kita beri katakanlah hasil penelitian bertumpuk-tumpuk, artikel bertumpuk-tumpuk gitu, nggak akan didengar karena buat mereka yang penting kan menyelamatkan hewan-hewan ternaknya. Dan memang kenyataannya begitu. Kalau ada penyakit ayam, satu malam itu bisa seluruh kandang itu ayamnya habis semua dan isinya ratusan. Nah ini sedang dicarikan cara-caranya. Nah sekarang dari segi tenaga kesehatan tadi sudah saya jelaskan ya, jadi harus melakukan pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional. Apa yang disebut dengan pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional? Jadi itu ada 10 tahap ya, atau 10 langkah. Mulai dari memilih obatnya apa. Ini bisa berlaku untuk individu maupun untuk institusi ya. Jadi milih obatnya. Kalau perencanaan pengadaan ya kita mikir resepnya apa. Gitu. Terus pengadaannya resepnya itu dibeli di mana dan seterusnya penyimpanan. Jadi ini memilih, merencanakan, mengadakan, menyimpan dan menyalurkan itu tuh harus rasional juga. Gitu. Jadi bukan hanya waktu mau dipakai, tapi sudah dari awal. Sebagai contoh sekarang kita mengetahui ya bahwa vaksin itu ada yang harus disimpan dari di freezer yang minus 80 derajat. Nah ini kan kalau suatu tempat nggak punya freezer minus 80 derajat, itu kan berarti efikasinya semua tidak akan berjalan. Jadi akibatnya program-programnya tidak akan jalan. Jadi ini mohon dilihat sebagai satu rangkaian yang harus dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan ya. Baik itu dokter, perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker, semua orang yang akan menggunakan obat itu harus mikirnya dari sini. Dan ini dalam kenyataannya memang ini yang satu batang ini dokter, yang bulat ini adalah farmasis. Jadi dokter dan farmasis itu selalu harus bekerja sama untuk memikirkan masalah ini. Baik itu secara institusi kecil, katakanlah puskesmas, klinik, atau institusi besar, rumah sakit besar, atau gudang kabupaten, atau klinik swasta, dokter keuangan, dan seterusnya. Kemudian kita lihat di sini ya, pada waktu melakukan prescribing atau menuliskan resepnya, ini sudah masuk ke penggunaan. Kalau yang merah ini semua tadi ke pengelolaan, yang kuning ini penggunaan. Dokter mulai mendiagnosa, melakukan anamnesa, dan seterusnya, akhirnya ketemu menurut pendapatnya seseorang itu sakitnya ini. Jadi prescribing-nya adalah ini, atau peresepannya ini. Tentunya ini harus diberi informasi. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita ketahui ya, peraturan dari kedua profesi itu adalah dokter harus memberikan ke farmasi untuk dispensing. Nah ini yang berperan adalah farmasi saja. Ini bulat ini farmasis. Ini tadi waktu prescribing itu dokternya. Dispensing harus memberikan informasi juga. Kemudian ini yang dua ini perawat. Perawat juga bisa memberikan baik di bangsal maupun di klinik-klinik. Tapi tetap harus berkomunikasi dengan apoteker karena apoteker memang
isinya adalah informasi obat atau kemampuannya adalah informasi obat. Ya. Kemudian pada waktu, jadi ini memberikan ini bisa perawat, misalnya menyuntik, bisa memberikan dalam hal ini dalam bahasa Inggrisnya sih administration ya. Jadi dia memberikan. Kemudian consuming atau dimakan atau digunakan ini penderita. Nah, selalu ada farmasisnya. Jadi kita lihat di sini farmasis bulat-bulat ini selalu ada, kecuali pada waktu prescribing. Farmasis memberikan informasi, tetapi tidak menentukan obat apa yang harus ditulis. Tapi selalu kita memberikan saran-saran, apalagi kalau kita tahu bahwa dokternya akan menulis sesuatu yang membahayakan untuk penderita. Itu ilmu farmasi klinisnya nanti. Kemudian ada penderita, ada farmasis, ini kita melakukan monitoring. Apakah obat tersebut bermanfaat dan apakah keamanannya itu aman-aman saja atau muncul pada waktu digunakan. Jadi ini tuh merupakan satu rangkaian 10 tahap yang selalu harus digunakan pada waktu seseorang itu menggunakan obat. Entah itu profesi dokter, perawat, dan seterusnya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, pengelolaan itu harus tepat pemilihan, tepat perencanaan, dan seterusnya. Kemudian penggunaannya ini juga tepat indikasi, tepat penderita, tepat obat. Kemudian yang penting adalah waspada terhadap kemungkinan timbulnya ketidakamanan. Itu tadi, dokternya harus tahu sebelumnya supaya tidak terjadi. Tapi pada waktu dokter sudah mantap, kita juga sudah memberitahu bahwa kadang-kadang pada waktu kita menggunakan obat atau memberikan obat pada penderita, kita kan selalu rumus utama dari ilmu farmakologi adalah risk and benefit ratio. Artinya risikonya seberapa, keuntungannya, kemanfaatannya. Kalau dalam bahasa Islam tuh manfaat dan mudarat. Kalau memang manfaatnya ada, tapi mudaratnya terlalu besar, gitu, kita hitung-hitung apakah kita mampu menanggung nanti kalau terjadi apa-apa. Makanya tadi rumusnya adalah risk and benefit ratio. Jadi dipertimbangkan antara risikonya dan benefitnya. Dan supaya tidak terjadi adverse drug reaction yang tidak kita harapkan. Tapi bagaimanapun juga, karena nanti akan ada kuliah tentang drug development ya, bagaimanapun juga obat itu setelah dilakukan clinical trial ketiga atau uji klinik tahap 3, itu tetap aja ada kemungkinan untuk adverse drug reaction muncul setelah digunakan di masyarakat oleh semua orang, tidak peduli apakah itu dia gemuk atau kurus atau orang Amerika atau orang Indonesia, semua menggunakan, karena kadang-kadang reaksi yang tidak diinginkan itu baru muncul setelah digunakan oleh 10.000 orang atau 1 juta orang, demikian dan seterusnya. Nanti itu ada ilmu-ilmunya sendiri, para mahasiswa akan diberi oleh dosen-dosen farmakologi dan farmakoepidemiologi ya. Yang ini yang sedang kita hadapi dalam menentukan penggunaan virus, antivirus. Kemudian di samping itu ada interaksi obat, antara obat dengan obat, obat dengan makanan, obat dengan reagen untuk laboratorium, dan efek samping obat ya. Dalam hal ini saya membedakan antara istilah adverse drug reaction dan efek samping obat. Kalau efek samping obat itu sudah kita ketahui pada waktu obat itu dilahirkan dan dicatatkan atau didaftarkan di Badan POM atau FDA. Dan sudah disetujui oleh Badan POM atau FDA bahwa efek samping obat ini tidak terlalu istilahnya membahayakan jiwa. Contohnya kalau kita minum antihistamin kita ngantuk. Kalau kita minum rifampicin, urine kita atau kencing kita menjadi merah. Jadi itu enggak masalah. Tapi kalau adverse reaction itu sesuatu yang membahayakan dan seringkali belum diketemukan pada waktu uji klinik tahap 3 selesai. Jadi ini yang tadi kalau kita melihat lingkar 10 kegiatan tadi,
seorang farmasis harus melakukan monitoring atau pemantauan terhadap apakah obatnya efektif dan apakah dia tetap aman. Nah, ini contohnya ya. Tadi kan masalah yang disumbangkan oleh manusia, tenaga kesehatan, bahwa menggunakan antibiotika terlalu masif. Nah, ini ada penelitian di mana di Euro, di negara-negara Eropa itu mereka membuat penelitian masing-masing negara itu sebetulnya menggunakan antibiotik seberapa banyak. Ini memang penelitian yang hebat sekali karena membutuhkan kerjasama di antara sesama negara dan negaranya harus jujur, nggak boleh nipu-nipu, itu pertama. Nomor dua, catatannya juga harus lengkap. Kalau nggak lengkap ya susah juga. Jadi ini semua pemakaian di seluruh negara dengan dihitung di DD, ya nanti Anda akan diberi tahu bagaimana cara menghitung unit dose UDD. Kemudian di sini terlihat ya. Dan ini nanti akan mendapat istilahnya itu ya rapat-rapat European Union itu nanti yang penggunaannya terlalu banyak itu nanti harus didiskusikan apakah itu terlalu banyak, maksudnya terlalu banyak itu kalau kita melihat ya, ini Prancis bisa 35 per 1.000 penduduk ya, 35 UDD ya, sorry bukan UDD, DDD sorry, Defined Daily Dose, tadi saya salah ngomong UDD. Nah ini apakah memang katakanlah ini dia 35 DDD per 1.000 penduduk per hari. Apakah itu istilahnya itu wajar? Gitu. Kalau memang pada saat itu terjadi suatu musibah, banyak yang terinfeksi karena berbagai macam alasan, misalnya ada tsunami, kemudian banyak orang terluka, kemudian banyak orang yang hidup di penampungan dan sebagainya, terus batuk, pilek, akhirnya lama-lama jadi pneumonia, terus menjalar ke setiap orang dan sebagainya. Enggak apa-apa, tapi kalau misalnya enggak ada apa-apa, tapi jumlahnya sekian, ini menunjukkan bahwa kurang benar ini negaranya. Tapi pada dasarnya memang bahwa ini nih kalau kita lihat ya sampai sekian, Nederland itu memang negara di Eropa yang paling sedikit menggunakan antibiotika karena peraturan mereka itu sangat ketat, sanksinya ketat sehingga orangnya disiplin. Terus yang kedua adalah negara-negara Skandinavia, yaitu Denmark, Sweden, biasanya Norway. Di sini saya nggak melihat Norway. Kemudian Jerman, Austria itu sama tetanggaan. Orangnya disiplin semua. Tapi yang lain-lain seperti Prancis, Spanyol, Portugis, ini 3 negara di Eropa yang memang lebih senang menikmati hidup daripada disiplin-disiplin. Itu pertama. Nomor dua, suhu udara mereka juga lebih nyaman. Jadi mereka orangnya lebih easy going. Nah ini sudah menjadi pembahasan berkali-kali. Nah, dengan adanya, ini adalah hasil penelitian pertama ya dari EU pada tahun 70-an atau 80-an lupa saya. Dengan begini, mereka akhirnya menggunakan cara yang sama untuk menghitung antibiotik yang digunakan pada peternakan, pada hewan. Nah, mengejutkan juga akhirnya ternyata Inggris itu merupakan negara yang banyak menggunakan antibiotik untuk peternak. Dan mereka pada waktu diberitahu katakanlah itu mereka nggak menerima hal itu. Jadi ini yang masih menjadi bahan diskusi kalau di EU. Sayangnya di Indonesia kita itu nggak pernah punya data yang akurat. Ya. Jadi susah juga kita melihat database kita itu bagaimana dan kita menentukan apakah kita itu wajah kita itu bagus atau tidak bagus. Nah ini contohnya tadi kalau penggunaan secara kualitatif kita melihat kan berapa banyak DDD-nya. Nah sekarang penggunaan secara kualitatif itu dinilai berdasarkan rasionalitas penggunaannya. Di Indonesia pernah dilakukan penelitian
antara rumah sakit Alfa dan rumah sakit Beta ini dibandingkan untuk kegiatan antibiotika profilaktik ternyata tidak ada indikasi. Sebagaimana kita ketahui ya, nanti ini ilmunya ada di farmasi klinik ya. Kalau mau operasi kita harus menggunakan antibiotika, tapi tidak selalu harus. Ada jenis-jenis operasi dan jenis-jenis tempat operasi yang tidak perlu menggunakan antibiotika, contohnya stoma. Nah, ini ternyata kesalahannya itu sampai 76%, ini sampai 76% juga. Tidak ada indikasi. Jadi semua antibiotik, semua operasi diberi antibiotik. Nah, itu salah itu. Itu nanti terjadi selective pressure atau tekanan selektif. Kemudian waktu dilihat lagi itu di antara yang indikasinya sudah ada gitu ya maksudnya ya. Kita caranya kalau melakukan evaluasi penggunaan secara kualitatif itu dibagi dulu ada indikasi atau tidak ada indikasi. Kalau tidak ada indikasi ya udah yang tidak ada indikasi nggak usah diudik-udik lagi, udah jelas salah kan. Yang utama kan indikasi dulu, baru nanti pemilihan obatnya, dosisnya, lama pemberian dan seterusnya. Nah ini ternyata dari yang indikasinya sudah bagus tadi, ternyata pemilihan antimikrobanya tidak bagus, tidak benar. Dosisnya juga, lama pemberian juga. Nah ini kecenderungan dokter-dokter di Indonesia itu memang begitu ya. Ini yang selalu kita, lama pemberian itu lama sekali, kadang-kadang nggak dilihat-lihat lagi. Ini lama pemberian itu sangat menentukan selective pressure. Nah ini yang selalu diajarkan untuk para dokter kita pada waktu mereka melakukan pendidikan. Nah, dampak klinisnya adalah penyakitnya semakin parah, kemungkinan mendapat EDA. Kita kan tahu bahwa antibiotik itu adalah golongan obat yang sangat banyak mempunyai EDA dibandingkan kan obat-obat lain, misalnya antihipertensi, antibiotik, dan seterusnya. Kemudian yang paling berbahaya adalah menimbulkan resistensi. Nah ini yang obat-obat lain kan tidak ada. Kalau salah ya udah. Tapi parahnya kalau di antibiotika atau antimikroba ini, obat itu kalau sudah resisten kita nggak bisa gunain lagi. Nah kalau kita nggak bisa gunain lagi, kita pakai apa? Kita nggak tahu lagi. Kita nggak punya senjata lagi. Nah ini yang tadi pertama kali kita diingatkan bahwa akan terjadi post antibiotik era. Kemudian menimbulkan masalah klinis baru, memperpanjang lama perawatan, meningkatkan biaya perawatan, terakhir meninggal dunia. Jadi ini adalah dampak klinis dari kalau kita menggunakan antibiotika secara tidak benar. Nah ini ada penelitian di suatu negara maju, ini antibiotik yang sudah tidak mempan lagi terhadap bakteri tertentu. Kemudian kasusnya ini sekian, kemudian ternyata meninggal karena resisten dan ekstra hospitalisasi kosnya. Nah, ini bagus sekali ya. Sayangnya kita di Indonesia itu tidak kontinu melakukan ini. Kadang-kadang kita melakukan kalau ada mahasiswa yang S2 atau S3. Mudah-mudahan di era-era berikutnya lah kalau mahasiswa-mahasiswa kita ini sudah menjadi apoteker-apoteker yang di tempat-tempat pelayanan, itu bisa mengumpulkan ini. Karena ini sangat berguna sekali untuk melihat kondisi kita, untuk berkaca. Jadi ini macam-macam ini ya. Ada carbapenem, di mana Pseudomonas aeruginosa ini sudah enggak mempan lagi atau sudah resisten. Padahal Pseudomonas ini merupakan bakteri infeksi nosokomial. Jadi sangat berbahaya kalau kita dirawat di rumah sakit. Sehingga akhirnya kita selalu menggunakan carbapenem. Tapi carbapenem ini lama-lama ya karena dipakai kalau dalam bahasa Jakartanya ancu-ancuan gitu. Ya udah lama-lama dia nggak bisa lagi. Nah ini kalau sudah begini bagaimana? Ini ya, kita mempunyai banyak sekali penderita yang meninggal karena COVID. Semua orang bertanya-tanya, kenapa sih kok banyak yang meninggal? Kalau di Malaysia kok enggak, walaupun positif masuk rumah sakit, kok enggak banyak yang meninggal.
Ya, kita mesti menyelidiki dari bermacam-macam angle ya. Apakah banyak nosocomial infection, banyak bakteri-bakteri yang sudah superbug ya. Bakteri superbug itu artinya bakteri sudah resisten terhadap lebih dari satu antimikroba. Itu yang harus dipikirkan. Kan kita tahu bahwa sekarang tambah lagi rumah sakit kebanyakan atau kebanjiran pasien. Jadi kemungkinan nosocomial infeksi itu kan sangat tinggi. Nah, kalau dia imunitasnya lagi rendah diserang virus, walaupun virus sebetulnya nggak butuh antibiotika, maka orang itu kena bakteri nosocomial. Nah, itu yang menyebabkan dia meninggal. Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang itu, tapi harus dibuktikan ya. Bukan semata-mata begitu. Nah, ini ceritanya kalau kita itu ini sebagai contoh ya, ini pengalaman saya dulu tahun 80. Ini ada bayi dirawat di ICU, tapi akhirnya meninggal. Sebenarnya dia itu cuma influenza. Terus antibiotik, kemudian diberi antibiotik, dan karena dia batuk pilek dikasih ekspektoran. Tapi akhirnya terus dia shock. Oleh orang tuanya dibawa ke ternyata shocknya itu ya karena dia alergi antibiotik gitu. Nah ini akibatnya dia nggak bisa bertahan yang meninggal. Padahal kalau dilihat kan anaknya cukup sehat ya, bukan anak-anak yang menderita stunting. Nah ini antibiotik itu sebetulnya ya obat yang sangat berbahaya. Kita salah aja ya, belum apa-apa, belum ini aja udah adverse reaction-nya bisa muncul. Belum lagi nanti kelebihan menjadi tekanan selektif akhirnya resisten. Jadi tapi orang menganggap antibiotika itu sesuatu yang seperti kacang gitu. Itu yang saya sampai sekarang masih sedih ya. Ini di Afrika, anafilaktik shock karena penicillin. Ini sampai ini Stephen Johnson istilahnya. Bayi tadi juga Stephen Johnson. Ini semua mukosanya itu menjadi melepuh-melepuh. Nah, ini vancomycin. Vancomycin itu kita menyebutnya Redmans syndrome. Kalau untuk orang bule memang akan tampak sekali ya, mewah-mewah begini. Kalau untuk orang Indonesia sama orang Afrika mungkin nggak tampak. Ya. Tapi kenyataannya memang saya ingin menekankan bahwa antibiotik itu sebetulnya obat yang berbahaya. Termasuk aminoglikosida, itu aminoglikosida itu kan nefotoksik, ototoksik, banyak urusannya. Tapi kita menganggap antibiotika itu obat yang sangat mudah untuk dipakai. Nah, sekarang dari segi pasien. Pasien itu tadi tenaga kesehatan. Sebenarnya pasien dan tenaga kesehatan itu hampir sama ya. Idem dito. Apalagi kalau pasiennya itu melakukan pengobatan sendiri, ya udah ini seperti dokter yang menggunakan antibiotika tidak rasional tadi. Pasti dia tidak ada indikasinya. Ngarang-ngarang sendiri, panas minum, batuk pilek minum. Nah, ini ada juga dokternya sudah benar, tapi pasiennya yang tidak patuh. Akibatnya bisa kesalahan dalam obatnya, dosisnya, bentuk dosis, biasanya cara penggunaan, saat penggunaan, sama lama penggunaan. Memang mudah ya diomongkan, tapi menghadapi pasien dalam hal kepatuhan itu merupakan istilahnya itu garis lurus untuk profesi farmasi ya. Mau nggak mau harus dikerjakan. Dengan apapun caranya, Anda merayu pasien, caranya menggunakan alat, menggunakan sekarang ada SMS, ada WhatsApp, Anda menanyakan sudah diminum Bu, tapi belum tentu juga Anda tanya dia bilang ya, tapi di rumah nggak diminum dan sebagainya. Tapi ini merupakan suatu masalah besar ya dari rangkaian pelayanan kesehatan. Ini di Australia pernah dilakukan penelitian. Kerugiannya itu yang langsung, artinya karena penderita tidak patuh, makanya dia tambah sakit dan lain-lain macam-macam. Kumat lagi misalnya gitu, masuk rumah sakit lagi. Nah itu
menghabiskan biaya sampai 50 miliar per tahun US dollar. Yang tidak langsung, sebagai contoh kalau kita belajar farmakoekonomi kan, itu ada biaya yang dikeluarkan oleh keluarga penderita, bolak-balik pergi ke rumah sakit, bolak-balik bolos, dipotong gaji, dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu pekerjaan farmasis untuk meyakinkan supaya penderita itu harus patuh. Nah, ini penyebabnya. Nanti kalau para mahasiswa berminat konseling ya, jadi ini semua kan harus diatasi dengan konseling. Dulu saya mengikuti konseling itu tahun 93 ya. Enggak. 2003. Enggak deh, betul 93. 1993 di Hawaii waktu itu Ikatan Hospital Pharmacist di Amerika itu membuat workshop tentang konseling di Hawaii. Dan saya ke sana itu dapat buku-buku bagus-bagus dan ini. Intinya kita diharuskan mengetahui mengapa penderita tidak mau patuh dan seterusnya, terus kita diberi cara bagaimana untuk membuat supaya penderita itu patuh. Saya ada artikelnya itu, kalau berminat nanti artikel lama, tapi kalau peminat saya berikan pada Bu Nova. Ya. Jadi kita harus mengetahui menyuruh penderita untuk patuh itu harus mengetahui latar belakangnya dulu. Siapa tahu dia punya trauma, nggak mau minum obat lagi karena dulu waktu kecil dipaksa minum obat dan seterusnya dengan cara yang tidak benar. Nah sekarang kita membahas orang ketiga. Tadi orang pertama adalah tenaga kesehatan, orang kedua adalah pasien masyarakat dan pasien dan keluarganya serta masyarakat. Kemudian orang ketiga adalah petani, peternak dan nelayan. Sekarang nelayan itu juga mulai diikutkan karena ternyata di Norwegia itu orang itu dipikir kalau Norwegia itu jualan salmon itu adalah mengambilnya dari salmon yang diambil dari puncak-puncak gunungnya sana itu yang disebut dengan fjord. Itu kan selalu ada salju yang meleleh terus menghasilkan aliran-aliran sungai yang bersih, bagus, terus salmon itu hidup di situ meloncat-meloncat ke arah hulu kan begitu. Kan kita sering lihat itu. Nah, bayangan kita kalau kita beli salmon dari Norwegia itu selalu salmon yang begitu. Tapi ternyata ya enggak lah. Masa ngambil salmon tiap kali ke sungai-sungai seperti itu. Jadi mereka akhirnya diternakkan di daratan. Nah, ternyata sama juga seperti peternak-peternak lainnya. Semuanya dikasih antibiotik. Jadi sekarang salmon itu katanya yang di Eropa itu tercemar oleh antibiotik juga. Nah, ini saya memberikan gambar yang saya ambil dari WHO-nya kesehatan animal itu. Ini dibuktikan bahwa sapi itu sudah sebetulnya isinya itu antibiotik saja. Obat-obat macam-macam juga. Dan ternyata residunya antibiotik itu tidak bisa hilang. Dia itu masuk ke dalam daging-daging. Dan itu 80% masuknya itu. Dan akhirnya, ini tulisannya ya, di mana berakhir di piring Anda. Jadi akibatnya kita itu sebenarnya makan apa yang diberikan pada sapi-sapi tersebut. Nah ini gambar karikaturnya lucu-lucuan ini ya. Jadi sapi jika diberi macam-macam, ada growth hormone, ada antibiotik, ada macam-macam, itu bisa gemuk, susunya banyak, dagingnya banyak. Tapi ya ini isinya. Sebelah sini kita kalau pergi ke restoran yang isinya daging sapi, misalnya kayak tempat-tempat hot plate itu, kan di dalam di dinding itu ada dipamerkan gini kan, sapi terus dipotong-potong, ini sapi yang ini namanya tenderloin, ini sirloin, ini apa-apa. Kalau ini lucu, ditulisnya begini, ini isinya antibiotik, ini antibakterial drug, ini listeria, ini preservatif, dan meat coloring gitu. Jadi sebetulnya apa dong yang kita makan gitu. Istilahnya kan gitu. Ini kali itu. Nah, ini
penjelasan ilmiahnya. Jadi kita memberikan antibiotik pada makanan hewan, dalam hal ini babi, sama semua, peternakan babi, sapi, ayam, semua sama. Kemudian dia makan, terus ini sisa di dalam tubuh kita, termasuk bakteri yang misalnya pada waktu itu sudah ada dan bakterinya itu bakteri resisten. Ini masuk ke dalam dagingnya dan daging ini kita makan, akibatnya kita kena juga. Jadi ini merupakan masalah dunia. Nah ini saya ambil dari salah satu majalah PMJ kalau nggak salah ya, British Medical Journal. Nah ini lingkaran penyebaran resistensi. Mulai animal diberi, ini ada ayam, ada sapi, ada domba dan seterusnya. Itu seterusnya orang ini positif nanti mengenai memberikan kepada orang lain lagi dengan penyebaran tadi itu bisa melalui udara, air, droplet dan seterusnya. Nah sekarang saya membahas tentang segi ketersediaan obat. Tadi yang pertama tentang bakterinya sendiri, yang kedua tentang manusianya, yang ketiga tentang antimikrobiannya. Nah, mengapa kok antimikrobiannya dipermasalahkan? Karena apa? Upaya menemukan antimikroba baru saat ini itu sangat menurun dibandingkan dulu waktu orang berlomba-lomba mulai tahun 40 itu berusaha menemukan obat baru antibiotika dengan sintesa dagingnya sehingga kita punya banyak macam-macam kok, ada macrolide, ada aminoglycosid, ada quinolone dan seterusnya. Nah, sekarang tidak lagi karena apa? Industri farmasi tidak berminat mengembangkan antibiotika baru karena apa? Baru mengeluarkan antibiotika baru, padahal mereka melakukan penelitiannya itu 15 tahun minimum, baru dipakai sebentar 2 tahun sudah resisten. Uang belum balik, belum kembali modal. Paten juga belum habis, patennya kan 15 tahun, tapi 2 tahun udah nggak bisa dipakai lagi. Nah itu sekarang menjadi sangat-sangat dirisaukan oleh seluruh negara di dunia. Sampai WHO itu membuat bermacam-macam insentif bekerja sama dengan industri farmasi yang besar-besar itu untuk supaya mereka tetap mau menciptakan antibiotik baru. Tapi ternyata kan nggak ada. Coba sekarang paling baru apa? Ya itu lagi yang sudah 5 tahun yang lalu itu mulai carbapenem, vancomycin, semua sudah mulai resisten. Nah makanya akhirnya ya sebelum ada langkah besar untuk mengembangkan antimikroba baru, tugas kita adalah mempertahankan manfaat antimikroba yang sudah ada. Nah ini sulitnya kan di situ. Nah ini contohnya ya antibiotik development sudah mulai berkurang. Kalau kita lihat ya tahun 83-87 itu masih ada 16 antibiotika baru yang di-approve. Ini oleh FDA ya ini. Kemudian tahun berikutnya 92 udah berkurang 14. Berikutnya lagi 5 tahun kemudian 97 cuma 10 antibiotik baru yang muncul. Baru itu dalam tanda petik bukan baru 100% loh. Kadang-kadang ya hanya cephalosporin generasi 1, 2, 3, 4 hanya begitu aja. Jadi secara prinsip nggak benar-benar baru. Nah itu kan kalau dalam menghadapi bakteri itu nggak ada gunanya. Kalau dia sudah resisten terhadap beta-lactam ya selanjutnya dia akan begitu. Akan kena beta-lactam nggak mempan. Gitu. Tahun 2002 ini tinggal 7 atau 8. 2003, 2007 tinggal 6. 2008, 2012 tinggal 3 antibiotik baru. Jadi lama-lama kan kita nggak punya. Padahal yang lama itu resisten semua. Makanya gimana dong? Nanti kita batuk-batuk pneumonia komunitas saja nggak bisa sembuh. Padahal selama ini kita minum amoksisilin bisa, gitu kan? Terus sekarang tambah lagi amoksisilin asam clavulanat karena amoksisilin di beberapa tempat sudah resisten. Tapi sebentar lagi amoksisilin clavulanat ya resisten juga karena bakterinya udah bisa mengatasi. Nah ini hampir sama seperti itu ya.
approval tahun 38 sekian. Terus ini tahun 13 sampai 17. Jadi terakhir tadi kan 17 ya. Ini tapi di sini dia masih mempunyai lebih banyak. Oh, yang tadi terakhir 12 ya. Tahun 12. Tahun 12 ada 3 tuh. Kemudian di sini tahun 17 ini ada perkembangan baru ini tambah. Saya belum tahu ini yang seperti apa, belum lihat. Ada 7 macam antibiotik baru. Ini FDA antibiotik approval ya, jadi dibeli. Nah, sekarang kalau kita menghayati keengganan pabrik obat untuk menciptakan atau menemukan antibiotik baru, kita bisa melihat ya ini prosesnya ya, perjalanan panjang untuk menjadi obat baru. Ini nanti Anda akan diterangkan pada drug development. Saya paling senang menjelaskan ini karena asik ya. Ini kita misalnya ya kita dengar-dengar dari nenek moyang, oh, bawang putih laki-laki itu bagus untuk hipertensi. Kita sebagai farmasis atau sebagai peneliti gitu, ilmuwan, kita ingin, oh iya ya, coba ya barangkali bisa jadi obat modern. Nah, udah kita melakukan penelitian, discovery and early screening of compound. Jadi semua barang-barang yang ada hasil dari alam itu bisa tumbuhan, bisa binatang, bisa laut, dan seterusnya ya. Itu kita main kimia terus, ekstraksi, akhirnya ketemu. Kadang-kadang kita melakukan sintesa, jadi kita nggak ngambil dari bahan alam. Sudah itu kita melakukan bermacam-macam tes farmakologi kan, posologi, macam-macam, dosis form, sampai yang namanya formula itu kita tahu apakah dia jadi obat cair atau dia tablet atau kapsul atau suntik dan sebagainya. Terus nanti ditinjau ke animal testing. Tadi animal testing itu kita melihat apakah manjur dan apakah aman. Kalau nggak aman, ya sudah. Misalnya contohnya dia bisa menurunkan tensi, tapi dosisnya itu 1 hari harus 1 kilogram. Ya berarti nggak bisa dong jadikan obat. Makanya di sini ini ya perjuangan suatu pabrik obat untuk menciptakan obat baru di mana uangnya yang keluar di sini banyak sekali. Calon obat yang diteliti itu ada ribuan, tapi akhirnya yang jadi cuma 1 atau 2. Nah, ini yang posisi yang kita hadapi sekarang dengan obat antivirus. Semua negara berlomba-lomba membuat obat antivirus, tapi dari sekian ratus calon kan akhirnya sekarang yang sudah terdaftar beberapa saja. Nah, ini setidak-tidaknya 5 tahun. Ya. Kemudian dia harus membuat laporan pada FDA atau Drug Authority Control dari negaranya sendiri. Ya. Kalau Australia namanya TGA, kalau Indonesia namanya Badan POM. Gitu. Kalau sudah disetujui, ini istilahnya itu appraisal atau penilaiannya. Kalau sudah disetujui, baru dia bisa masuk ke clinical studies. Tapi clinical studies itu maksudnya adalah studi yang menggunakan orang. Tapi ada syaratnya, fase 1 dulu, fase 2 dulu, kemudian baru fase 3. Ini ada syaratnya macam-macam. Orang sehat, umurnya sekian, tidak mempunyai penyakit, yang macam-macam ya. Kalau orang sehat nggak punya komorbid kan pasti. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti kalau sudah oke, baru fase kedua lebih banyak orangnya. Tadi ini orangnya lebih sedikit. Ini coba aja hitung 1,5 tahun, 2 tahun, fase 3, 3,5 tahun. Total akhirnya 7 tahun. Ini kalau sukses ya, banyakan yang nggak sukses. Terus baru dianalisa lagi oleh FDA atau Badan POM, nanti akan dapat persetujuan untuk diedarkan. Ini namanya approval. Ini namanya review by FDA ya. Ini pun 1,5 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu atau para mahasiswa mendengar sekarang FDA, Badan POM memberikan approval, tapi approvalnya bersifat emergency. Maksudnya itu adalah tidak diteliti seperti model ini bertahun-tahun. Nanti kalau antivirusnya jadi Sinovac jadi bertahun-tahun kemudian kita sudah meninggal semua kan. Jadi dipercepat, ini dipercepat sehingga hanya cuma 1 tahun. Orang-orang di luar sana kan mulai meneliti membuat virusnya seperti Cina, Amerika, Inggris itu kan Pfizer, AstraZeneca, Moderna itu kan mulai sejak Maret 2020.
Nah, sudah selesai kita gunakan. Nah, waktu kita gunakan yang itu tadi yang saya bilang kewajiban semua farmasis di seluruh lini, apakah dia di industri farmasi atau di PBF, di apotek, klinik, rumah sakit, wajib memantau karena jika terjadi sesuatu dan sesuatunya itu parah gitu, itu banyak korban. Ini contohnya yang paling fenomenal itu adalah thalidomid. Kita semua tahu itu. Mungkin Bapak Ibu dosen tahu, tapi mahasiswa belum ya, nanti diceritakan. Nah, kalau dilihat lama itu minimum 13 tahun, biaya minimum 100 juta dolar. Nah, ini yang pabrik obat itu nggak mau lagi sekarang membuat antibiotika. Mereka lebih senang obat-obat yang metabolisme, misalnya contohnya anti hipertensi, anti diabetes, asam urat gitu. Karena pemakaiannya itu jangka lama, orang tuh bisa sampai bertahun-tahun, berbelas-belas tahun sakit diabetes terus dengan menggunakan obat terus. Nah itu senang itu kalau pakai obat seperti itu, dia modalnya akan kembali dan bisa meneliti lagi. Nah ini saya ambil dari salah satu websitenya Drug Authority Control. Jadi ini investor pabrik obat semua melarikan diri, nggak mau lagi membuat antibiotika, jadi ditinggal aja. Nah kita yang kelabakan ini ya, karena nggak ada lagi obat antibiotika yang baru atau antimikroba. Nah sekarang yang berikutnya adalah faktor keempat dari segi lingkungan hidup ya. Antibiotik ini memang kalau saya bilangnya mempengaruhi semua aspek dari kehidupan kita. Ternyata kalau kita minum antibiotika itu kan biasanya ekskresinya melalui urine atau melalui feses. Nah, waktu urine feses itu masuk ke dalam septic tank, ya kalau kita punya septic tank dan itu rajin diberi desinfektan yang katanya dipelihara gitu, itu bisa mati. Tapi kalau kita bayangkan orang-orang yang tidak punya septic tank itu banyak sekali kan di seluruh negara berkembang, Eropa, Afrika, India dan sebagainya kan masih banyak orang yang defikasi atau buang air besar di luaran. Nah itu semua airnya itu masuk ke dalam tanah, bakteri tanah, dan tanah itu kemudian nanti kita pakai untuk pertanian. Jadi yang kita makan itu daun-daun yang kita makan, kalau kita makan sawi dan sebagainya itu ternyata waktu diteliti itu ada bakteri yang sudah resisten di situ. Itu baru manusia, belum lagi peternakan, belum lagi perikanan. Jadi semua, jadi lingkungan yang berair itu akan menimbulkan antibiotik resisten. Jadi terus ini, jadi ini global menerus, apalagi sekarang orang itu kan sangat mobile ya, sangat bergerak. Jadi ini ya sekarang yang dipikirkan bagaimana caranya ini melakukan menyetop ini. Ini yang merupakan salah satu hal yang sedang dipusingkan ya. Jadi antibiotik itu digunakan oleh human medicine, digunakan oleh veterinary medicine, kemudian livestock itu peternak itu ternak, kemudian ikan, terus masuk ke air. Ini juga gitu, human masuk ke air, urinary, BAB, air ini sudah mengandung antibiotik yang resisten dan ini bergerak ke seluruh dunia, termasuk di laut. Jadi kadang-kadang kita mengirim mikroba yang resisten ke Australia karena kita lautnya ke sana. Nah ini salah satu karikatur ya. Ini ayam yang dimasukkan di dalam palm, airnya yang keluar ini masuk di dalam sungai. Nah ini iso mikroba yang resisten. Limbah pertanian, peternakan, perikanan, mencemari udara, ini juga air dan lingkungan hidup. Ini problemnya yang harus kita atasi sendiri kalau kita tidak ingin anak cucu kita tidak memiliki antimikroba. Nah sekarang terakhir ya, sekarang jam 9:20.
penanggulangannya bagaimana? Gitu. Jadi prinsip utama, kita tahu bakteri itu dia bisa melakukan mutasi sendiri. Gitu. Nah itu kita tidak bisa melawan, karena itu anugerah Tuhan untuk bakteri, untuk mikroba. Ya udah, mau nggak mau itu akan terjadi. Gitu. Tapi kita bisa mengupayakan pelambatan. Makanya kita nggak bisa 100% menghentikan, tapi memperlambat proses resistensi mikroba. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita lakukan hal-hal yang tidak membuat dia resisten, yaitu tadi tekanan selektif. Bagaimana caranya? Itu lakukan prudent use of antimikroba. Dulu disebutnya rational use of antimikroba. Tapi para dokter keberatan kalau dibilang nggak rasional. Jadi kan diganti menjadi prudent. Prudent itu artinya bijak. Bijak menggunakan antimikroba, melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Jangan cuma dilihat antara dokter sama penderita, tapi kita harus melihat keseluruhan. Nah sekarang ini ya termasuk tadi peternak, petani, semua itu termasuk yang menyumbang tekanan selektif itu siapa saja, itu yang harus melakukan penggunaan antibiotika secara bijak. Nah yang kedua, kita tahu kan tadi mikroba itu ada 3 toh. 1 mutasi KLPDW gitu ya, mutasi karena dirinya sendiri, kita nggak bisa melawan. Nomor 2, karena dia ditekan secara selektif, secara masif, akhirnya dia berjaya yang sudah resisten karena mutasi sendiri tadi, yang sensitif mati. Terus yang nomor 3 adalah karena penyebaran, itu tadi melalui orang, melalui droplet, melalui udara. Nah, apa caranya ini untuk melakukan penyetopan penularan? Ya, untungnya sekarang ya ada kita contoh hidup sehari-hari yang sangat menempel pada. Dulu waktu saya melakukan penjelasan universal precaution ini, banyak yang nggak tahu kecuali yang tinggal di rumah sakit ya, atau kerja di rumah sakit. Universal precaution itu adalah tindakan kita untuk menjaga kita itu dalam tanda petik bersih dari bakteri. Nah, bagaimana caranya? Yaitu cuci tangan. Kalau ada yang sakit pakai masker, dulu begitu, tapi sekarang setiap hari, setiap saat keluar rumah kita harus pakai masker. Ketemu dengan orang yang tidak kita tahu dia OTG apa bukan, kita pakai masker. Nah, sekarang universal precaution ini menjadi bagian dari upaya kita untuk melawan COVID ini, 3M tadi. Kalau dulu saya menjelaskannya ini hanya cuci tangan, kemudian pakai masker untuk orang yang sedang sakit, kemudian pakai sarung tangan untuk tenaga kesehatan atau orang yang akan melakukan tindakan, katakanlah nyuntik, pasang ventilator, pasang drain, dan seterusnya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan menggunakan antimikroba secara bijak? Itu kembali lagi tadi, gunakan antibiotika dengan indikasi yang sangat terbatas. Yang nomor 2, sedapat mungkin gunakan dengan spektrum sempit. Nah ini yang jadi masalah ya. Selama kita sekolah dulu, saya ingat juga pada waktu farmakologi itu, kalau membicarakan masalah golongan antimikroba, itu selalu yang ditonjol-tonjolkan itu yang seolah-olah senang gitu kalau bisa menjelaskan bahwa oh antibiotik ini broad spektrum. Padahal itu salah, konsep itu nggak boleh sebetulnya. Sebagai tenaga kesehatan, terutama kalau kita sedang mendidik para dokter, para perawat, para bidan itu, upayakan menjelaskan sebaiknya itu pakai yang narrow spektrum atau spektrum sempit. Karena spektrum sempit itu, kalau dia obat tersebut, maksudnya antimikroba tersebut spektrumnya sempit, kalau dia tidak mempan lagi terhadap mikrobanya itu ya cuma sempit sedikit gitu loh, tertentu. Kalau yang namanya broad itu kan ya semua sudah dari A sampai Z, semua mikroba jadi resisten gitu. Nah itu akhirnya nanti ada resistensi silang, nanti akibatnya ada superbug. Jadi mikroba yang tidak hanya resisten terhadap satu
antimikroba, tapi dia ya 2, 5 dan seterusnya. Itu udah paling gawat kan. Gitu. Kemudian apa caranya supaya kita bisa memiliki atau mengetahui spektrum sempit? Ya kita harus menegakkan diagnosa dengan benar. Jadi jangan gambling, jangan uji coba, maksudnya ngira-ngira, oh orang ini gini ya, oh barangkali biasanya ya saya terus sangat saya nggak menjelek-menjelekkan dokter ya, tapi kalau saya lihat prakteknya memang begitu. Kalau nggak tahu bakterinya apa, atau diagnosanya ini apa, kira-kira udah di semuanya pertama kali dikasih semua broad spektrum gitu tiap kali. Padahal itu enggak benar. Jadi pertajam kemampuan untuk mendiagnosa penyakit infeksi secara baik. Nah, di samping itu ada tambahan bahwa boleh Anda menggunakan spektrum broad atau spektrum yang luas, tapi sambil memberikan antibiotik itu sebelumnya itu kita ambil dulu darahnya untuk dilihat bakterinya itu apa dan dia sensitif terhadap apa. Sehingga nanti kalau hasilnya itu keluar, kita bisa oh ternyata bakterinya itu katakanlah tifus. Ya udah kalau tifus kan obatnya cuma 2 golongan apa namanya? Yang itu atau quinolone gitu ya. Nah, itu caranya begitu. Jadi kata-kata gunakan antimikroba dengan spektrum sempit itu maknanya luas sekali dan yang harus dilaksanakan juga banyak sekali termasuk bantuan dari profesi mikrobiologi klinik gitu. Kalau nggak ada profesi mikrobiologi klinik, dokternya ya menduga-duga terus, akhirnya gambling, untung-untungan gitu. Nah, sekarang berikutnya adalah gunakan antimikroba dalam kurun waktu yang cepat. Jadi jangan berlama-lama. Itu sering sekali itu, apalagi kalau di ward itu. Dokternya itu lupa kalau obatnya sudah nggak ada lah. Kalau nggak diberitahu, terus nggak ada farmasi klinik yang ada di ward, itu biasanya perawatnya nerusin lagi gitu. Kan obatnya nggak perlu ditulis pakai resep, kan itu pakai anu dalam aja, apotek dalam. Nah, berikutnya adalah ini tadi gunakan antibiotika harus sesuai dengan hasil tes foto dan sebagainya. Ini lebih ke arah farmasi klinik ya. Kalau untuk para sejawat atau asisten apoteker yang bekerja di apotek memang nggak bisa begini ya. Tapi paling enggak kita itu memberitahu penderitanya bagaimana cara menggunakan antibiotika dengan benar. Nah, sekarang setelah bertahun-tahun kita meminta para tenaga kesehatan itu menggunakan obat secara rasional yang disebut dengan food use tadi, ternyata nggak ada perubahan. Terus terang aja ya kalau kita melihat penelitian-penelitian dari seluruh dunia, mulai dari mahasiswa yang S2, S3 sampai peneliti kawan, itu terus saja terjadi peningkatan resistensi di mana-mana di seluruh dunia. Akhirnya WHO mulai tahun 2001, 2002 itu membuat suatu strategi baru. Mereka menyebutnya antimicrobial stewardship atau menggunakan antibiotika tapi secara lebih dalam tanda petik lebih strict lagi gitu, lebih kenceng lagi gitu. Itu apa maksudnya? Itu harus bersama-sama. Kalau itu suatu klinik atau suatu rumah sakit itu harus ada timnya, harus diawasi. Jadi dalam tanda petik kasarannya ini dokternya itu harus terus didampingi, nggak boleh dilepas. Nah, yang mendampingi itu siapa? Itu mikrobiolog klinik yang selalu memberikan informasi tentang mikrobanya itu apa, sensitivitinya bagaimana, kemudian farmasisnya memberi dukungan informasi macam-macam di dalam policy dari penggunaan antimikrobia ini. Antibiotiknya dibagi 3 yang boleh digunakan oleh sembarang dokter, katakanlah dokter yang masih mengambil pendidikan juga boleh. Kemudian yang kedua itu, golongan kedua itu hanya boleh ditulis oleh dokter yang sudah spesialis. Terus yang golongan ketiga hanya boleh digunakan jika sudah mendapat izin dari komite yang mengurusi pengendalian resistensi antimikroba.
Dan ini WHO minta seluruh dunia harus melakukan ini. Nah, Indonesia mengadopsi hal ini mulai tahun 2015. Dicoba di beberapa rumah sakit pendidikan, tapi mulai kemarin, sebenarnya saya tunjukkan, mulai kemarin ini hari Kementerian Kesehatan mengeluarkan panduan penata gunaan antimikroba atau yang disebut dengan panduan antimicrobial stewardship kita tahun 2020. Sebenarnya kita ketinggalan karena Malaysia sudah mengeluarkan sejak tahun 2014. Jadi Singapura juga tahun 2014. Kita ini karena luas ya, luas sekali, terus banyak orang yang harus dihadapi kedokteran, pendidikan kedokteran banyak dan sebagainya. Jadi memang agak sulit. Ya. Tapi alhamdulillah bisa kemarin keluar dan kebetulan saya juga menjadi salah satu penyusunnya. Nah ini nanti kalau Bapak Ibu yang bekerja di tempat-tempat pelayanan tuh ingin mendapatkan ini, tanya ke Kementerian Kesehatan tuh, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang satu badan nanti anunya hilang. Nah, saya ingin menggarisbawahi ya. Sebetulnya kalau mau membahas tentang bagaimana farmasis itu bisa berperan secara maksimal, secara optimal, itu memang agak panjang ya, 2 jam nggak cukup ya. Saya hanya ingin menekankan di sini bahwa resistensi mikroba itu ini loh, begini gawatnya, dampaknya itu sangat berbahaya sampai kita nggak punya antibiotik sama sekali tahun 2050. Kalau nggak lebih cepat lagi ya. Terus nomor 2, bagaimana kita mencegahnya bekerjasama dengan seluruh orang dunia. Nah, tadi masalah tentang selective booster tadi, caranya adalah menggunakan antibiotik secara bijak, kemudian ditambah lagi sekarang antibiotik secara stewardship. Sekarang bagaimana dengan penyebaran? Paling murah, paling cepat itu ya cuci tangan. Jadi kemana-mana kita itu harus cuci tangan. Alhamdulillah ya sekarang semua orang sudah mulai sadar ya cuci tangan. Dulu tuh kan sama sekali enggak. Saya kenal tuh beberapa orang yang dekat di rumah saya juga. Kalau mau makan nggak pernah mau cuci tangan. Padahal kita dari dulu, kalau saya dari kecil kan, kalau nggak cuci tangan nggak boleh duduk di meja makan. Misalnya. Dan itu sudah terbawa sampai sekarang. Walaupun belum ada virus, di tas saya itu selalu ada hand sanitizer. Nah ini dengan adanya cuci tangan ini sekarang ya, seluruh rumah sakit di Indonesia itu harus ada. Di mana-mana, di dinding ditempelkan. Karena apa? Karena termasuk akreditasi rumah sakit. Kalau nggak ada ini, nilainya akan sangat jatuh. Jadi itu sudah bagus sekali. Dulu nggak ada. Di rumah sakit Dr. Sutomo dulu kita mulai kampanye pengendalian infeksi untuk nosocomial infection itu mulai tahun 83. Itu departemen farmasi atau instalasi farmasi yang membuat sendiri. Kita buat dari alkohol sama gliserin, kita masukkan botol-botol, terus kita sebar ke ruangan-ruangan. Soalnya waktu itu dokter dan perawat itu nggak mau cuci tangan karena apa? Tempatnya cuci tangannya jauh, jadi dia ogah dari satu penderita nanti balik lagi ke wastafel, nanti datang lagi, itu nggak mau mereka. Padahal sangat-sangat berbahaya kan. Sesudah pegang lukanya orang, terus pindah ke orang lain, tangannya itu bekas lukanya orang itu. Sebenarnya ini masalah mudah loh, dari dulu semua orang logikanya kan bisa jalan. Tapi ya itulah, sekarang baru, dan sekarang lebih lagi dengan adanya pandemi ini, semua orang sadar sekali akan cuci tangan. Nah sekarang saya membahas peran farmasisnya.
farmasi itu sebenarnya dalam dunia obat itu kan profesinya, ya, itu bidangnya. Jadi mulai membuat peraturan, undang-undang, itu katakanlah kita mengabdinya di Badan POM. Kemudian kita mengabdi di bidang produksi, itu kita bekerja di unit-unit produksi pabrik-pabrik farmasi, kayak kosmetik, kayak apa segala macam. Kemudian distribusi, itu juga nggak kalah pentingnya, karena yang tahu kondisinya itu kan farmasi, berapa minusnya, berapa ini derajatnya, berapa cahayanya, berapa ini semua kan kita tahu. Nggak ada orang lain yang lebih tahu dari kita. Kemudian yang berikutnya adalah kalau melakukan pelayanan langsung, ke apotek, ke klinik, ke rumah sakit. Jadi sebetulnya ruang gerak kita itu banyak sekali. Cuman masalahnya kita ini kurang dikenal dan kita kurang vokal mungkin ya, sehingga banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Itu konyolnya juga di situ. Sebagai contoh, bidang pelayanan langsung, apotek itu kita sama sekali katakanlah nggak mampu melaksanakan undang-undang yang orang tidak boleh membeli obat-obat golongan G tanpa resep. Nah, itu sebenarnya kita sendiri harus mampu menegakkan itu kalau kita mau dihargai orang ya, dibandingin sama dokter sama perawat kan, apalagi pada waktu pandemi ini, dokter perawat disebut-sebut terus. Padahal apoteker yang meninggal karena COVID ya ada, tapi nggak disebut-sebut. Nah ini, waktu itu WHO juga menyadari bahwa farmasis itu kurang dikenal di seluruh dunia, kecuali di Amerika. Waktu itu clinical pharmacy sudah berjaya di Amerika. Jadi tahun 88 itu WHO itu manggil perwakilan-perwakilan negara-negara, itu apoteker-apotekernya yang dipanggil. Kemudian melakukan rapat. Rapatnya itu berjenjang. Tahun 88 di New Delhi, tahun 93 di Tokyo, Jepang, kemudian tahun 97 kalau nggak salah yang di Kanada. Sehingga akhirnya keluar satu manual atau SOP bahwa farmasis itu bekerja di ini kan, the role of the pharmacist in the healthcare system. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang farmasis, dan ini harus diadopt oleh negara atau Kementerian Kesehatan masing-masing, karena ternyata pada waktu rapat-rapat itu ketahuan bahwa farmasis itu banyak juga yang istilahnya ditendang-tendang gitu di sistem pelayanan kesehatan di negara-negara yang tidak maju terutamanya. Sudah nggak dihargai, malah diusir-usir gitu. Karena ya biasalah state interest. Jadi makanya sekarang WHO itu pada tahun 88 itu membuat buku ini, dan buku ini dilanjutkan tahun 93, terus lanjutkan 97, terus akhirnya ketemu yang itu 7 Star Pharmacist dan sebagainya itu, terus ada lagunya dan sebagainya. Sejak itu farmasis kan mulai dikenal di seluruh dunia. Kan ada keharusan dari WHO bahwa farmasis itu harus diterima. Terus nomor 2 juga ini, obat itu farmasis itu harus memberitahu pada waktu menyita itu namanya, ini obat ini apa, gunanya untuk apa yang terjadi, efikasinya itu kalau ini kamu minum ini misalnya antibiotik, nanti temperaturmu turun. Terus apa yang terjadi, misalnya sebaliknya ketidakamanan. Kemudian jika terjadi itu apa yang harus saya lakukan. Jadi itu sebenarnya lengkap loh. Farmasis itu tugasnya lengkap banyak, tapi itulah belum kita lakukan. Kalau Bapak Ibu mau buku ini, saya mempunyai soft copy-nya. Kebetulan saya pada waktu itu mewakili Indonesia untuk rapat yang tahun 88 ini. Kemudian tahun 93 itu diwakili oleh Direktur Indofarma yang udah meninggal itu sama Dr. Andus Budiar. 97 kita nggak ada wakilnya. Nah ini nanti kalau bisa, saya ambil sebagian yang the role of the pharmacist in the hospital. Apa saja yang harus, ternyata ya pada dasarnya sama juga dengan apoteker yang di masyarakat. Kita itu harus bisa menjadi regulatory making, jadi kita itu harus menjadi badan POM untuk rumah sakit kita. Membuat formulari itu kan isinya obat yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai. Nah, ini kan pemilihan obat di sini. Makanya yang harus dimiliki adalah regulatory scale. Ini ada semua Bapak Ibu di dalam buku itu.
Planning procurement. Jadi kalau mau pengadaan, tadi kan ada langkah 10 kegiatan nanti ya. Ada memilihnya itu diwakili oleh tim farmasi terapi untuk membentuk formularium. Jadi obat yang di luar formularium tidak boleh dipakai karena ini sudah kita perhitungkan masa-masa, sudah dibicarakan masa-masa dengan seluruh dokter yang praktek di rumah sakit tersebut, diwakili oleh perwakilannya yang duduk dalam farmasi terapi komite, gitu kan. Obat apa yang kita perlukan? Kalau itu rumah sakitnya kecil, nggak ada obat-obat onkologi kan nggak boleh ya. Jadi jangan milih itu dan jangan merencanakan membeli itu, gitu kan. Jadi ini perencanaan pengadaan. Harusnya right drug, right quality, right quantity. Nah, ini managerial skill. Berapa banyak, harganya berapa, dan disimpan di mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian distribution to patient pada klinik-klinik, pada wards, dan seterusnya. Itu right place, right time. Ini professional skill, karena kita harus tahu kalau itu kliniknya diabetes, obatnya apa yang perlu. Kalau itu wardnya penyakit dalam, obat apa yang di situ. Walaupun sekarang ada untuk inpatient kita membuat UDD kan, unit. Kemudian distribution to patient, maksudnya administration. Right patient, right dose, right route, right time, right duration. Ini yang tadi rasional semua. Kemudian giving information to doctors, to nurses, to patient. Ini kewajiban kita. Terus terakhir kita memonitor. Therapeutic drug monitoring. Ini farmakokinetik klinik kita harus jago ya. Adverse drug reaction, farmakoepidemiologi kita harus jago. Drug use study itu tadi bagaimana caranya melihat rasionalitas, dan kalau kuantitas kita bagaimana caranya menghitung DDD dan sebagainya. Nah, ini epidemiologi scale. Nah, ini semua yang ada di dalam buku-buku WHO itu menguatkan fungsi farmasis sebetulnya. Nah, tinggal sekarang kita mau apa tidak menjalankan ini. Tentu tidak sendiri, kan banyak di dalam satu tempat itu kan ada apoteker banyak. Kalau di rumah sakit pendidikan yang punya pemerintah memang banyak sekali, sampai ada yang 30, ada yang 50 gitu. Tapi kalau rumah sakit swasta memang agak berkurang. Tapi nggak pernah sendiri, selalu ada 2 atau 3 orang. Nah, ini ya kesimpulannya harus ada pendekatan terpadu melalui komite farmasi terapi yang ada di rumah sakit, melalui komite pengendalian infeksi atau panitia pengendalian infeksi, atau komite pengendalian resistensi antimikroba, panduan-panduan menggunakan antimikroba, panduan pengendalian infeksi, dan panduan keselamatan pasien. Jadi menggunakan atau mengendalikan antimikroba atau antibiotik supaya tidak resisten itu kita harus bekerja sama dengan seluruh orang, tidak bisa dengan sendiri. Nah, ini anunya, ini gambarannya. Ini penderita, ini ada antibiotik komite, ada infection control komite atau pengendalian infeksi, terus ada infection control nurse yang merupakan bagian dari panitia dalin, komite pengendalian infeksi. Kemudian ada infectious disease spesialis, penyakit dalam atau apa, klinisi, bedah, anak, dan seterusnya. Kemudian ada clinical mikrobiologi, ada clinical pharmacist. Nah, ini yang sehari-hari bekerja melayani pasien. Sedangkan yang komite-komite yang di luarnya ini, ada lagi satu komite keamanan pasien ya. Itu di WHO nggak disebut di situ. Tapi kita sekarang itu merupakan akreditasi. Jadi akreditasi itu kalau di Indonesia rumah sakit itu harus punya semua ini. Kalau apotek di community tentunya yang perlu sangat dilaksanakan adalah pembatasan penderita untuk tidak membeli antibiotik. Nomor 2, konselingnya atau membicarakan informasi apa yang harus diketahui oleh penderita. Kalau yang bekerja di industri farmasi, yaitu bagaimana caranya menemukan antibiotik baru, itu tantangan. Tapi ya kalau kita staffnya bukan kita yang punya, maksudnya kita bukan enggak penyandang modal, memang nggak bisa sekaligus melaksanakan hal itu karena mereka punya apa istilahnya
perhitungan sendiri. Apalagi di dunia ini kita tahu ya, yang mampu melakukan R&D untuk menemukan antibiotik baru sampai 20 tahun, 15 tahun itu kan bukan pabrik obat yang kecil-kecil, pasti yang besar-besar seperti Pfizer, Eli Lilly, dan seterusnya. Nah ini kalau kita sudah membuat komite bekerja sama dengan semua orang itu, nanti kita melakukan bermacam-macam panduan yang tadi saya ceritakan. Sebenarnya di rumah saya Dr. Sutomo ya, ini awal-awal saya mau cerita bahwa tahun 90 itu kita sudah mempunyai pedoman penggunaan antibiotik. Waktu itu memang kita dibimbing oleh WHO dan dibimbing oleh ahli-ahli dari Australia. Setelah itu tahun 92 direvisi edisi kedua. Dan revisi edisi kedua ini diambil alih atau diadopsi oleh Departemen Kesehatan sehingga dijadikan antibiotika nasional. Itu sudah, habis itu nggak ada lagi, terus baru kemarin pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan mengeluarkan antibiotika, mereka memiliki tim sendiri, jadi nggak mengadopsi seperti dulu dengan Sutomo. Nah sekarang dengan bantuan WHO yang terus gencar sampai sekarang ada panduan penata gunaan antibiotik itu, kita juga tambah lama juga harus tambah konsisten. Buku panduan penata gunaan antibiotik yang tadi saya tunjukkan itu dibiayai oleh WHO juga. Nah ini mikrobiologi klinik itu harus membuat ini ya. Jadi prosedur tetap pengambilan, penyimpanan, dan pengiriman spesimen. Karena apa? Testing kultur dan sensitivity, kalau cara-cara pengambilan, penyimpanan, dan pengirimannya nggak benar, nanti akhirnya jadinya nggak benar juga. Akibatnya dokternya nggak percaya. Kan? Kalau dokternya nggak percaya, nanti dia nggak mau mendengarkan nasihat atau usulan atau hasil dari. Nah, di ini farmasi juga begitu. Harus melakukan kerjasama, dia membuat protap juga untuk pelayanan farmasi klinik untuk obat-obat antibiotiknya apa. Nah, di samping itu klinisi juga melakukan sumbangsihnya, mereka membuat ini. Ini zaman dulu ya, waktu tahun 2005 belum ada BPJS. Tapi sekarang setelah ada BPJS, ini semua kan sudah dijadikan resmi menjadi panduan pelayanan klinik gitu kan, PPK, yang dibuat oleh masing-masing apa istilahnya itu, PAPDI, IKP, jadi organisasi profesi masing-masing. Jadi rumah sakit sebenarnya nggak perlu lagi membuat. Dulu karena belum ada, jadi kita membuat sendiri dan punya kita akhirnya dipakai oleh rumah sakit lain karena diadopsi oleh Depkes dan oleh Depkes disalurkan ke rumah sakit lain. Nah ini pengelolaan demam yang ke dalam. Ini pengelolaan demam pada anak. Antiprofilaksis untuk bedah. Ini di bidang bedah, ini di bidang ginekologi. Jadi kita sudah aktif melakukan ini ya, tapi ya begitulah hasilnya. Kalau kita kan rumah sakit pendidikan dari calon spesialis masuk tahun pertama mereka belum tahu, tahun kedua sudah diberitahu, didampingi, di ward, hanya pintar sudah. Tapi nanti tahun depannya datang lagi yang baru, kita mendidik lagi. Jadi memang ini istilahnya itu endless effort ya. Kita harus benar-benar istilahnya itu ikhlas melakukan ini dengan senang hati karena ya sudah itu sumpah apoteker kita kan. Nah ini tadi panduan penata gunaan antimikroba. Nah ini saya memberitahu bahwa OIC ini adalah World Organization for Animal Health. Mereka juga sekarang harus melakukan report-report dipaksa oleh PBB ya, supaya mereka mempunyai istilahnya itu koordinasi dengan seluruh negara yang menggunakan antibiotik. Dan ternyata ini justru resistensinya, maksudnya penolakannya itu lebih kencang karena yang dihadapi adalah industri-industri besar peternakan. Tapi alhamdulillah sekarang mulai membaik. Contohnya di Belanda tadi saya ada ininya apa namanya
grafiknya, tapi belum saya masukkan. Nanti PowerPoint saya ini akan saya berikan pada Bu Nova, tapi akan saya tambah-tambahin dulu biar lebih lengkap. Nah, ini World Health Organization. Nah, terus sekarang di dunia ini oleh PBB kita itu disuruh membuat satu gerakan yang disebut One Health. Jadi antibiotika itu tidak ditangani oleh WHO saja atau OIO, tapi semua, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup semua. Jadi ini yang disebut One Health. Kerjaannya adalah mengkoordinasi, mengkomunikasikannya, dan kolaborasi. Ini orang-orang di seluruh dunia yang bergerak di bidang ini, yaitu people who protect, ya, yang melindungi human, animal, environmental health, and other partners. Jadi sekarang kita mikirnya itu globalis, ya, nggak boleh lagi saya profesiku dokter doang gitu, apoteker doang, nggak mikir environmental atau nggak mikir binatang. Nah, ini harus nah, ini maunya itu gini loh. Planet bumi itu hijau royo-royo, ada burung-burungnya happy, terus binatang-binatangnya, tapi bukan seperti yang sekarang. Nah ini, to achieve the best health outcome for people, for animal, for plants, and for our environment. Jadi ini untuk mahasiswa yang sampai angkatan-angkatan sekarang ini, ya, termasuk ya, sekarang murid-muridnya Bu Nova sama Pak Effendi ini, Pak Beni. Ini sebenarnya merupakan tujuan buat mahasiswa sekalian yang sekarang mendengarkan saya. Bayangkan diri Anda nanti 20 tahun ke depan, Anda berdiri di mana di antara orang-orang ini. Anda harus mempunyai tujuannya, sikap profesional. Setelah saya lulus ini, saya akan mengabdikan diri saya, profesi saya akan menjadi apa. Tapi ingat bahwa Anda itu tidak sendiri. Anda juga tidak boleh bekerja sendiri atau suka-suka sendiri. Anda harus nuruti aturan supaya kita bisa mencapai ini. Semuanya itu dunia yang sehat, yang aman, yang menyenangkan, membahagiakan semua isinya. Itu ceritanya. Nah ini WHO itu mulai tahun 2011 itu selalu melaksanakan World Health Day yang isinya itu untuk antibiotik. Jadi ini tujuannya adalah menembak drug resistance ini. Dari tahun ke tahun itu selalu dirayakan. Yang tiap tahun itu punya tema sendiri-sendiri. Nah, yang tahun 2020 itu ini United to Preserve Antimicrobials. Jadi ya kembali lagi tadi One Health itu tadi. Jadi kita harus bersatu untuk menghemat, menyelamatkan antimikrobial yang masih kita miliki. Kalau enggak, ya nanti akibatnya kita enggak punya sama sekali antimikrobial. Itu ceritanya. Persis, saya sekarang 9:04. Terima kasih banyak atas